Story dimulai, tepatnya saat Rimuru melawan Rudra. Dengan kata lain, kita flashback sebentar. Di kerajaan binatang, yaitu Yurazania. Di sana ada proses bangunan yang dalam tahap pembangunan, yang dikenal dengan Sky Castle. Tepat di Sky Castle, ada tamu yang tak diundang, dan Milim menemui tamu tersebut dengan didampingi Midley. Tamu itu adalah Obera, salah satu dari 3 komandan Phantom. Milim nanya apa tujuan Obera datang ke sini. Namun di situ Obera langsung melepaskan armor tingkat mitosnya dan berlutut di hadapan Milim. Obera berkata, sungguh suatu kehormatan bisa bertemu denganmu Milim sama. Nama saya Obera dan saya adalah 7 malaikat pelayan Veldanava sama. Mereka pun pindah ke tempat yang lebih nyaman untuk ngobrol. Di ruangan itu, Obera mengatakan jika bibinya Milim yaitu Velgrin telah jatuh ke tangan Fieldway. Di situ, Milim seketika panik dan ingin segera menuju Tempest. Tapi Obera mengatakan jika semuanya sudah terlambat. Seketika, Milim pun emosi. Namun Obera hanya bisa menundukkan kepalanya. Seperti dia menyesal tidak dapat memberitahu Milim lebih awal. Kesopanan Obera membuat emosi Milim mereda. Di situ, Milim pasrah dan yakin jika Rimuru bisa mengatasi semua masalahnya. Obera ini adalah bawahan Fieldway. Namun jika Milim melarangnya, Obera siap untuk membelot dari Fieldway. Obera mengatakan jika tujuan Fieldway adalah membangkitkan ayahnya Milim, yaitu Veldanava. Tapi pemikiran Obera berbanding terbalik dengan Fieldway. Bagi Obera, kedudukan Milim seperti rajanya, yaitu Veldanava, karena Milim anak dari Veldanava itu sendiri. Obera pun memutuskan untuk menjadi bawahan yang akan melindungi Milim. Melihat ketulusan hati Obera, Milim pun menerimanya dan mengatakan, "Wahahaha, sekarang aku juga memiliki 4 raja surgawi. Aku harus pamer ke Rimuru." Di sini yang dimaksud 4 raja surgawi adalah Midley, Carrion, Frey, dan Obera. Obera di situ juga menerima gitu aja. Bagi Obera, perintah Milim sama aja dengan kehendak Tuhan. Milim, Obera, dan Midley pun akhirnya ngobrol santuy. Sekedar basa-basi, Obera mengatakan jika sebenarnya dia masih memiliki tugas menangani ras kriptip dan memantau pergerakan naga Ivaraj, serta menceritakan konflik antara Fieldway dan pemimpin ras Injektor yaitu Zelanus. Dari cerita Obera, kita bisa mengetahui jika Zelanus dan Ivaraj itu sangat kuat. Obera membeberkan informasi jika sebenarnya tugas memantau Ivaraj adalah tugas untuk Fieldway dari Veldanava. Namun Fieldway malah meninggalkan tugasnya untuk mengawasi Ivaraj hanya untuk egonya yaitu membangkitkan Veldanava. Fieldway membenci dunia ini lebih dari siapapun. Baginya, dunia ini sudah seperti neraka tanpa Veldanava. Fieldway berniat membangun ulang dunia ini. Makanya Fieldway tidak peduli lagi Ivaraj menghancurkan dunia. Milim dan Midley saling bertatap muka dan mereka sepakat akan menghancurkan Fieldway yang berbahaya bagi dunia, sekaligus telah mengusik Tempest. Saat mereka berdua berdiri dari tempat duduknya dan akan pergi ke Tempest, Obera mendapatkan informasi jika Fieldway telah mundur dari Tempest. Di situ, Milim bahagia karena temannya Rimuru baik-baik saja. Di situ, Milim memberikan perintah kepada Obera supaya Obera mengawasi gerak-gerik Fieldway dan terus memberikan informasi kepada Milim. Setelah itu, mereka pun berpisah. Sementara Rimuru, Sion, dan Diablo telah memasuki Kastil Gi atas bimbingan oleh Ren. Di situ terlihat setengah dari Kastil Gi telah runtuh. Gi mengatakan, jadi kau sudah ada di sini. Aku yakin Milim dan Dracul akan segera datang. Jadi duduklah dan tunggu mereka. Di sana banyak kursi di mana-mana sehingga tamu bisa duduk di mana saja sesuka hatinya. Di situ ternyata sudah ada Ruminas dengan bawahnya Louis dan Hunter. Serta Leon juga membawa 2 bawahnya yaitu Alrose dan Claude. Namun tiba-tiba ada suara Ramirez marah-marah karena ditinggal Rimuru dan kawan-kawan. Bahkan Rimuru juga tidak menyadari jika Ramirez ketinggalan. Dan ternyata alasan Ramirez ketinggalan adalah karena dia mengajak Veldora dulu. Diketahui waktu itu wajah Ren dan Mizari memar, lebih tepatnya babak belur. Ruminas sang melihat kedatangan Veldora menjejakkan lidahnya sambil mengatakan, "Naga jahat itu." Namun di situ Veldora malah tertawa sambil berkata, "Wah, ku dengar ada semacam pertemuan yang penting. Tentu saja aku tidak akan melewatkannya. Aku sebenarnya berniat mengikuti Rimuru, tapi sudah terlambat. Jadi aku menghentikan Ramirez untuk membawaku ke sini." Wah. Dengan santainya, Veldora mengatakan hal sesantai itu. Padahal di situ hati Rumina sedang tidak baik. Sedangkan Ramirez juga ikut-ikut Veldora, yang membuat suasana semakin berisik. Melihat hal itu, Beretta hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ren merasa bersalah atas kejadian ini yang telah meninggalkan Ramirez. Rimuru pun mencoba menghibur Ren, namun Gi memarahi Rimuru karena Rimuru memanggil Ren dengan nama Ren-san. Gi meminta Rimuru untuk memanggil mereka dengan nama mereka saja. Ruminas dan Leon seketika bereaksi dan memarahi Rimuru. Biar lain kali Rimuru memanggil nama mereka tanpa tambahan san. Nggak lama datanglah Milim dengan ciri khasnya yang sangat bersemangat dan berisik. Di situ Milim didampingi Frey dan Carrion. Diketahui saat itu
Frey dan Carrion sudah menjadi true Demon Lord. Evolusi mereka adalah saat perang melawan Kekaisaran Timur. Setelah itu, Darkroll datang. Karena anggota Octagram sudah lengkap, Guy pun memulai rapat tersebut. Namun Darkroll menyela dengan mengatakan jika Dino belum datang. Sontak, para anggota yang lain seperti Ruminas dan Leon menatap penutannya kepada Guy. Sementara pandangan Guy menatap Rimuru dengan tajam. Seolah-olah Guy ingin Rimuru menjelaskan semuanya. Di situ Rimuru menjelaskan jika Dino telah berkhianat. Rimuru jelasin semuanya secara lengkap. Rimuru mempunyai pendapat jika Dino terpengaruh oleh skill Michael yang mendominasi Dino. Sedangkan Darkroll yang mendengar hal itu sekaligus teman baiknya Dino. Darkroll hanya bisa bergumam dengan dirinya sendiri. Sontak Guy mengatakan, "Nani?" Lalu Guy bertanya, "Apakah kau mencoba memberitahuku jika skill memiliki kemauan sendiri?" Rimuru membalas ucapan Guy jika Michael telah mengembangkan egonya dan telah mengambil alih tubuh Rudra. Ruminas tanya, "Tutup mati Rimuru. Apa kau coba mengatakan bahwa Ultimate Domination mempengaruhi skill dari sistem malaikat? Lalu gimana kita bisa membedakan antara malaikat dan iblis jika konsepnya aja nggak jelas?" Melihat para anggota yang bingung kenapa skill bisa sekuat itu, Guy pun menjelaskan tentang cara kerja dunia. Hukum dunia ini dibuat oleh Veldanava, dan bagi siapapun yang memiliki kekuatan yang sangat kuat dapat mempengaruhi hukum tersebut. Bahkan jika tidak memiliki kekuatan seperti itu, bisa menulis ulang hukum itu sampai batas tertentu, tergantung kapasitas energi sihirnya. Dan inilah yang dimaksud konsep kekuatan di dalam dunia Isekai Kintil ini. Skill merupakan sistem. Jika sampai batas tertentu, bisa mempengaruhi hukum tersebut. Sedangkan skill yang berada dalam jiwa seseorang lalu diaktifkan dengan skill murni itu merupakan skill ultimate yang diciptakan Veldanava yang dikenal dengan skill ultimate atau seri malaikat. Saat Guy melawan Veldanava, Veldanava memiliki banyak skill yang sangat kuat. Namun saat dunia stabil, Veldanava melepaskan semua skill miliknya kecuali King of Justice Michael. Skill ultimate yang disebar Veldanava nggak semua orang bisa memilikinya kecuali jika jiwa seseorang itu kuat dan pantas mendapatkan skill itu. Makanya saat disebar skill itu ada yang berubah menjadi skill unik ataupun skill lain yang lebih rendah. Rimuru berpendapat sistem skill seri malaikat ini berbeda dengan skill dosa besar. Di situ Ruminas penasaran apakah skill malaikat cuma ada 7 dan apa aja kekuatannya. Semua Demon Lord juga penasaran tentang hal tersebut. Guy menjelaskan tentang skill 7 kekuatan seri malaikat milik Veldanava. Semuanya udah saya tulis. Kalian bisa pause saja videonya untuk lihat detailnya. Di situ Guy mengatakan jika dia nggak menyangka jika skill Ultimate Justice King of Michael yang diberikan Veldanava kepada Rudra, ternyata skill itu bukan skill kaleng-kaleng yang tidak bisa dianggap remeh. Tiba-tiba Guy berhenti mengatakan sesuatu dan semua orang saling memandang Rimuru. Dan Guy menyuruh Rimuru untuk melanjutkan penjelasannya. Rimuru awalnya ingin pura-pura nggak tahu apa-apa. Namun keadaan nyuruh Rimuru untuk berbicara tentang hubungan skill dominasi lebih jauh lagi. Rimuru menceritakan jika kekuatan Rudra sangat merepotkan baginya, hingga Rimuru harus berperang habis-habisan hanya untuk memukul mundur pasukan milik Rudra. Di Tempest atau labirin banyak kerusakan karena penyerangan, bahkan sampai area kota Rimuru seperti bumi yang hangus bagaikan neraka. Rimuru melanjutkan lagi ucapannya. Jika yang lebih merepotkan dari skill Ultimate Michael, skill itu bisa mendominasi para pengguna skill seri atau Ultimate Malaikat. Semua orang sempat tidak percaya, namun Rimuru memberikan bukti jika di depan matanya Veldora dan Velgrin bisa dikendalikan. Tentunya dikendalikan Michael, karena mereka memiliki skill Ultimate Malaikat. Jadi Michael bisa mengendalikan semua orang yang memiliki skill Ultimate Malaikat atau skill seri Malaikat. Guy membenarkan ucapan Rimuru jika Velzad memiliki skill Patian King Gabriel, yang dimana skill itu merupakan seri Malaikat. Maka ada kemungkinan jika Velzad telah dikendalikan oleh Michael. Dan oleh sebab itu, kenapa kasil Guy sebagian hancur? Ya dikarenakan pertarungan Guy melawan Velzad yang telah dikendalikan Michael. Di situ, Darkroll bertanya, apakah Velzad kini berbalik melawan Octagram? Guy menjawab, itu benar, Darkroll. Sontak, Darkroll merasa khawatir tentang hal ini. Sementara Leon terlihat sangat tertekan, sedangkan Ruminas hanya memasang ekspresi gelap seperti besok dunia akan kiamat. Namun di situ Milim menenangkan semua orang dengan mengatakan, jangan khawatir, masih ada kita Octagram. Ayo mengamuk dan tunjukkan kepada mereka. Di situ Rimuru heran kenapa Milim bisa setenang itu. Suasana hati mereka semakin tegang. Darkroll bertanya jika pastinya skill ultimate dari seri malaikat itu ada berapa. Namun dia hanya menjawab jika saat dia melawan Veldanava, Veldanava memberitahu jika Veldanava punya banyak skill ultimate dan skill itu diberikan kepada 7 primordial angel. Namun ada kebimbangan di antara mereka, yaitu apakah skill seri malaikat cuma ada 7. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata ada 14 skill ultimate milik Veldanava. Di antara 14 skill itu tidak ada yang bisa melawan kekuasaan tertinggi dari skill King of Justice Michael. Jadi secara mudahnya, King of Justice Michael adalah pengendali dari 14 skill seri malaikat.
Namun tiba-tiba Ramirez di situ tanya, jika skill Michael dapat mengendalikan skill seri malaikat, lalu apakah skill Michael dapat mengendalikan skill iblis atau skill 7 dosa besar? Seketika semua mata tertuju pada Guy. Guy sebenarnya sulit menjawab pertanyaan itu. Namun Guy mengatakan saat dia kalah bertarung dengan Veldanava, Guy mendapatkan skill unik yaitu Pride. Skill itu tercipta karena Guy mencoba meniru kekuatan Veldanava. Guy menegaskan jika skill itu muncul tergantung keinginan kuat seseorang. Guy masih terus menerangkan jika skill unik miliknya yaitu Pride yang sekarang menjadi skill ultimate bukan pemberian Veldanava, melainkan Guy menciptakan skillnya sendiri karena Guy saat itu mencoba meniru kekuatan Veldanava. Guy memiliki pemikiran, jika iblis lahir karena kelahiran malaikat, maka skill 7 dosa besar lahir karena adanya skill seri malaikat. Untuk detailnya, bisa kalian pause videonya. Saat Guy menjelaskan semua itu, Rimuru hanya bisa diam, gak berani ngomong apa-apa, karena Rimuru udah mengorbankan beberapa skill seri malaikat maupun seri dosa besar untuk menciptakan skill yang baru. Rimuru memilih tetap diam, karena Rimuru tahu jika dia membocorkan semua yang dia lakukan selama ini, maka akan muncul kehebohan di rapat tersebut. Menurut Rimuru, jika skill seri malaikat memiliki sirkuit kendali sehingga Michael bisa mengendalikan skill seri malaikat, dan mungkin alasan itulah yang paling rasional, sehingga membuat Dino berubah. Rimuru mengatakan kepada semua orang, jika bertemu dengan Dino, jangan pernah menganggapnya sekutu. Drakrul yang mendengar kata-kata Rimuru menggeram, sementara Ruminas dengan suram mengatakan, jika dia resah apabila Velzad beneran jadi musuh. Lalu Ruminas pengen tahu, apakah Velgrin juga sekarang berada di pihak musuh. Saat Rimuru ingin menjelaskan tentang Velgrin, tiba-tiba Leon menyela pembicaraan dengan mengatakan, itu tidak penting, yang penting sekarang adalah memeriksa apakah ada orang lain lagi yang memiliki skill seri malaikat di antara kita. Di situ, Guy dan Ruminas mengungkapkan skill iblis mereka terlebih dahulu. Guy memiliki skill Pride King Lucifer, sedangkan Ruminas memiliki skill Lustful King Asmodeus. Dalam diskusi tersebut, yang tidak mengungkapkan skill ultimate Raja Iblisnya pasti akan dicurigai. Namun, untuk Ramirez berbeda kasus, karena skillnya sudah ada sejak lahir. Ciel juga mengatakan jika kekuatan Ramirez ada dalam kategori yang terpisah atau berbeda, sedangkan Milim juga memiliki skill dari seri iblis yang bernama Urat King Satanel. Lalu selanjutnya Dakrul, dia di situ mengatakan, aku tidak memiliki hubungan dengan skillku, aku lebih seperti Ramirez, aku terlahir dengan kekuatan ini juga. Kini yang tersisa hanyalah Leon dan Rimuru. Di situ Rimuru berkata, aku akan diam. Aku memiliki banyak skill, tetapi aku tidak ingin memberitahu kalian semua. Rimuru mengatakan seperti itu karena skill ultimate Void God Azathoth dan Harvest Lord Sub Nigurat menurutnya adalah skill yang nggak bisa dijelasin. Rimuru juga memiliki pemikiran jika skillnya nggak penting juga diketahui semua orang. Namun Milim tertawa dan mengatakan, aku percaya dengan Rimuru. Tidak masalah jika kau tidak memberitahuku, asalkan kau memberikanku madu nanti. Ramirez juga sepakat dengan Milim. Dengan jaminan, Rimuru harus memberikan Ramirez kue selama 3 hari berturut-turut. Rimuru dengan polosnya hanya menganggukkan kepalanya dan akan menjanjikan mereka berdua kue dan madu selama 3 hari. Lantas Ramirez makin bersemangat membela Rimuru dengan mengatakan, Rimuru adalah orang yang duluan mengungkapkan teori tentang sistem malaikat. Jadi dengan kata lain, Rimuru sudah pasti nggak bakal bisa dikendalikan. Berkat ucapan Ramirez, semua orang mempercayai Rimuru kecuali satu orang yang sampai saat ini masih cemberut, yaitu Ruminas. Dalam sekejap, Rimuru mengeluarkan kata-kata saktinya. Rimuru mengatakan jika Suna telah membuatkan baju renang untuk Ruminas, dan seketika Ruminas luluh dan mempercayai Rimuru. Tapi di situ, Guy masih memandang Rimuru sambil melotot seperti tidak terima. Guy mengatakan, aku tidak percaya kalian Octagram terlalu mudah dimanipulasi. Di situ, Leon berkata, Guy, kau tidak punya pilihan lain selain mengaku kalah. Tapi sudah jelas jika Rimuru tidak sedang dikendalikan. Kini tinggal Leon yang belum menjelaskan skill ultimate-nya. Dakrul tanya, bagaimana denganmu Leon? Dengan santainya, Leon mengatakan jika skillnya merupakan skill ultimate seri malaikat yang bernama Party King Metatron. Sontak semua orang mengatakan, Nani? Semua Demon Lord bingung, tidak bisa memecahkan masalah ini. Bagi mereka, semua ini adalah masalah besar, dan mereka memaksa Rimuru untuk membereskan masalah ini. Sedangkan mereka hanya ingin minum teh sambil santuy-santuy dan nyemil makanan di situ. Suara dalam hati Rimuru mengatakan, sungguh rekan-rekan yang sangat egois bangke. Dan mungkin jika di sekolah inilah yang dinamakan kerjasama, yang kerja satu yang lainnya main bersama, hore.